Assalamualaikum. Wisata menuju gerbang akhirat. Bagian 14. Pertama yang dialami mayat di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir disebut akan mendatangi manusia saat di alam kubur. Sebelum keduanya menjalankan tugasnya, ada satu malaikat yang datang mendahului mereka untuk bertemu dengan si mayat. Malaikat yang datang mendahului malaikat Munkar dan Nakir adalah Ruman. Hal ini dijelaskan dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Beliau menyandarkan hal ini pada riwayat Ibnu Mas'ud tentang pengalaman pertama di alam kubur yang termuat dalam kitab Kasif Ulum Al-Akhirah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang pertama-tama dialami mayat apabila dia telah masuk kubur?" Rasulullah SAW menjawab, "Hai Ibnu Mas'ud, belum ada seorang pun yang bertanya kepadaku mengenai ini, selain kamu." Yang pertama-tama yang memanggil mayat itu adalah malaikat bernama Ruman. Dia memeriksa ke segala penjuru kubur, maka ia berkata, "Hai hamba Allah, tulislah amalmu." Mayat itu menjawab, "Saya tidak punya tinta ataupun kertas." "Tidak mungkin," kata malaikat Ruman, "kain kafanmu itulah kertasmu, tintamu adalah air ludahmu, dan penamu adalah jarimu," tambah malaikat Ruman. Lalu malaikat itu memotong kain kafan si mayat, kemudian mayat itu mulai menulis, meskipun di dunia dia tidak bisa menulis. Dan ketika itulah dia ingat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya sendiri, bagaikan terjadi satu hari saja. Lalu malaikat melipat potongan kain itu dan menggantungkannya pada leher orang itu. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan firman Allah SWT. "Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka." Qs Al-Isra, 13. Setelah semua itu selesai, baru datanglah dua malaikat penguji yaitu Munkar dan Nakir. Keduanya adalah dua malaikat hitam, bisa membelah bumi dengan taringnya, rambutnya terurai panjang hingga menyapu tanah, napasnya menderu-deru bagai angin kencang. Keduanya membawa senjata berupa palu yang sangat besar. Apabila jin dan manusia berkumpul untuk mengangkat palu tersebut, mereka tak mampu mengangkatnya. Dalam kitab Al-Habaik fi Akhbar Al-Malaik karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang diterjemahkan Misbahul Munir terdapat riwayat yang menjelaskan keberadaan para malaikat yang bertugas di alam kubur. Salah satunya dari Abu Nuaim yang melansir dari Damrah bin Habib, ia berkata, "Para malaikat penanya dalam kubur ada tiga, yaitu Ankar, Nakur, dan Ruman." Penerjemah kitab tidak menyebut apakah Ankar dan Nakur yang dimaksud dalam riwayat tersebut adalah Munkar dan Nakir. Wallahu alam. Dalam Qs Al-Isra, 17:13, Allah berfirman bahwa setiap manusia telah memiliki catatan amal perbuatannya sendiri yang dikalungkan di lehernya. Catatan ini akan dikeluarkan pada hari kiamat dalam bentuk kitab yang terbuka, sehingga manusia dapat melihat semua amal perbuatannya selama hidup. Beberapa tafsir menjelaskan bahwa "tahir" dalam ayat ini merujuk pada amal perbuatan manusia itu sendiri, bukan tentang nasib atau takdir. Ibn Katsir menjelaskan bahwa "tahir" mencakup semua perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia. Makna kitab yang terbuka. Pada hari kiamat, kitab catatan amal perbuatan manusia akan dikeluarkan dan terbuka, sehingga manusia dapat membacanya sendiri. Kitab ini berisi semua amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Bahwa catatan amal perbuatan manusia tidak hanya mencakup perbuatan lahiriah, tetapi juga niat dan motivasi di balik perbuatan tersebut. Demikian uraian tentang pengalaman pertama mayat di alam kubur yang dimulai dengan penyematan kalung di leher. Wallahu alam. Semoga kita tercerahkan dan dapat menyikapi. BERSAMBUNG